Asik. Halo Kak Siska. Nah, Yeay, akhirnya hmm, satu layar kita. akhirnya satu layar. Ini sesuatu hal yang aneh buat aku. Yeay, akhirnya. Dan ini Layar suaranya, nih. Aduh, aduh, aduh. suaranya double dari mana? Kak Siska ada ininya ya berarti ya. Tadi dulu. Kayaknya aku full headset deh, soalnya delay deh. Nah itu. Bentar mas. Bentar mas. Aku harus ngambil. Oke, siap siap. Memang butuh headset Kak Siska. Tarik nafas dalam Mas B. Ya. Gimana nyolokinnya? Right. Kok aku bingung sendiri ya. Hai, Mas B. Halo Kak Siska. Halo. Gimana? Aduh, akhirnya. Akhirnya, iya. Gimana ngomongnya ya? Apa? Apa ya? Aku harus ngomong apa dulu? Bentar. Kok nggak jadi point blank jadinya ini ya? Udah tadi. Kan udah kita main Oh, udah. Ya. point blank. Nggak, tadi aku shock. Aku kaget. Karena Hmm? tiba-tiba pada rame banget. Terus katanya, oh ini Mas B. Terus pada mention nama kamu. Terus kayak, aku bingung kan. Tiba-tiba rame banget viewers. Apa segala macam. Terus berisik. Itu anehnya. Takut. Itu anehnya mereka. Ngapain mereka tiba-tiba datang gitu. Memang viewer-viewer jahat Kak Siska. Tapi gara-gara itu kan kita jadi bisa ngobrol ya. Memang aku dari dulu pengen ngobrol sama Kak Siska. Mas B juga. Aduh. Iya. Eh, Mau ngobrol apa nih? Ngobrol yang enteng-enteng aja lah. Tentang Boleh. politik Indonesia gimana? Enteng banget tuh ya politik emang. Politik di Indonesia emang dibikin enteng. Iya. Apa ya? Bentar. Apa nih? Kak Siska apa kabar? Baik, Mas B, sehat, luar biasa. Mas B apa kabar? Baik, kurang sehat. Baik ya? Kurang sehat. Kemarin aku lihat itu apa di timeline berseliweran katanya Mas B sakit. Tapi udah enak kan sekarang? Dikit, agak gak enak dikit lah. Apa yang dirasain? Bingung sekarang. Aku ngobrol sama Siska itu sesuatu hal yang aneh di kehidupanku. Jadi yang aku rasain lebih ke bingungnya. Sakitnya kayak nggak kerasa banget gitu. Padahal, oh gitu. Iya, padahal aku maksudnya nanyanya yang dirasain sakitnya. Katanya kan habis operasi. Lancar kan? Gak kerasa ya sekarang ya? Aku habis operasi ya, bener kah? Kayak langsung lupa semua gitu. Oh gitu, baik. Bentar. Ngobrol. Santai Mas B, chill. Ya, sebentar dulu. Apa yang boleh ditanyakan dan gak boleh ditanyakan? Aku harus tahu bordernya dulu sih. Aku nggak ada boundary sih sebenarnya. Bebas mau nanya apa aja. Bebas ya? Bebas apa aja. Aku yang rasanya gak enak. Kenapa ya? Kok aneh banget aku anjing bangsat. Biasanya tipe kayak gini, sabar, relax. Kita ngomong intermezzo dulu. Suara listrik itu dari mana sih? Suara grounding mic parah banget loh. Aku nggak tahu. Serius, aku nggak tahu soal itu. Aku nggak pernah tahu equipment, peralatan apa segala macam. Logikanya Aku perkabelan sering sama sih. tim gitu. Perkabelan ya. Ya mungkin besok aku akan minta tolong sama kru buat ngecek segala macamnya. Mungkin. Berarti apa yang itu ya, colok gitu ya, yang nggak pas atau gimana tuh Mas? Kemarin kan sempat tim Kasiska ngasih tahu routingnya pakai mixer dan lain-lain. Harusnya kalau grounding kayak gitu itu masalahnya dari kabel yang dari mic ke ini, dari mic ke mixer. Kabel apa ya? XLR apa sih? Kabel XLR, betul. Harusnya kayak kurang kecolok atau enggak pas aja. Harusnya sih cuma masalah sesimpel itu. Harusnya ya. Iya. Jadi Kasiska tau Dilan Pros? Gak tau ya? apa tuh? Dilan Pros gak tau, ada seorang YouTuber gede di Indonesia namanya Dilan Pros. Dia
Oh, Katanya ngefans juga sama Kak Siska. Nggak tahu sama Dilan. I appreciate. Belum kenal. Dia bilang Terima kasih. salam untuk Kak Siska. Salam balik Kak. Nonton nggak ini pasti? Nonton ya? Harusnya nonton, tapi malu-malu gitu dia. Oh gitu. Siap. Bentar, aku sudah memikir pertanyaan, sabar ya. Iya. Atau gimana kasis kayak enggak. Atau kasis dulu yang nanya ke aku gitu biar wawancara aja dulu obrolan. Tadi perasaan banyak di otakku tiba-tiba hilang semua ya. Kalau aku nanya-nanya apa ya? Mungkin seputar live streaming sih. Oke. Karena kan itu bisa aku jawab tuh. Baru di live streaming. Dulu kan live streamingnya nggak di YouTube ya. Di beda apa namanya? Di mana TUCH live streamingnya dulu? TUCH. Di mana tuh live streamingnya dulu? Ada tuh di website Kipas Angin. Oh, websitenya Kipas Angin. Dulu gimana sih? Ngapain aku bahas yang dulu ya? Apa sih TP ini anjing kemana-mana kan? Ya, apa yang ditanyain di YouTube apa? Iya, kalau di YouTube kan ada nggak sih kayak jam-jam ideal atau kita kalau mau live stream ya live stream aja, enjoy aja. Soalnya kalau misalnya di apa sih namanya kayak platform lain itu kan kayak aku gitu kan. Sedangkan kalau di YouTube kan aku bener-bener baru belajar, bener-bener buta banget sama YouTube. Jadi kayak aku bener-bener mulai dari jadi harus banyak belajar gitu sih. Kayak jam-jam ideal live. Kalau jam ideal live semua YouTuber itu punya pasarnya sendiri-sendiri. Apalagi YouTuber yang memang udah komunitasnya gede. Aku contohin ada YouTuber namanya Windah Basudara. Dia mau live jam berapapun udah anggapannya prime aja itu, semua jam bagi dia prime. Sebenarnya kalau di YouTube itu jam prime itu gak selalu nomor satu, lebih ke gimana cara build community-nya aja sih. Gimana cara orang-orang itu attract kayak kebiasaan, kayak yang sekarang itu lagi naik kan maraton kan. Live-nya Arab dan lain-lain. Orang-orang di sana itu udah kebiasaan aja udah untuk nonton, walaupun nggak tahu apa, nggak ada ekspektasi bakal nonton apa, nggak ada bintang tamu. Ya karena udah community-nya udah kebangun, kayak jokes-jokesnya mereka udah nyambung, ada jokes kayak kis itu udah hal yang mereka relate gitu. Jadi kalau jam prime time menurutku masih belum ada. Kenapa sih Kak Siska tiba-tiba masuk ke YouTube? Apa ya alasan masuk ke YouTube? Aku juga bingung sih sebenarnya karena pertama mungkin support dari tim dan kru juga, karena kan aku setahun di dalam tuh jadi kayak aku benar-benar ketinggalan semua momen, ketinggalan semua berita dan teknologi ya, pastinya update apa yang lagi dibuat, yang lagi hype gitu kan. And then kru aku lagi kayak cerita apa segala macam, terus aku kayak ya udah kenapa nggak kita gitu, kenapa kita nggak coba gitu, daripada kayak kadang tuh aku ada bosennya bikin konten atau produksi konten dewasa gitu ya. Ada bosennya sendiri gitu. Jadi kenapa nggak kita coba tarik market atau audiens aku ke YouTube gitu. Aku penasaran aja, makanya ternyata hasilnya nggak segitu yang aku harapin kayak yang di platform lainnya gitu loh. Makanya aku kayak secara angka ya, ada yang nggak sesuai sama harapan itu secara angka. Iya, secara viewers atau subscriber gitu kan. Biasanya kalau misalnya di platform lain kan kayak oke lah signifikan gitu kan. Sedangkan ini kayak stagnan gitu loh. Gitu. Kalau aku masih penasaran gitu. Boleh bilang sih masalah branding ya. Maksudnya masalah brandingnya Kak Siska kan udah kuat banget nih di dunia dewasa. Jadi harus memulai branding yang baru di YouTube, mau menawarkan apa nih. Dan yang jelas kan bisa aja sih menawarkan hal yang dewasa juga bisa, tapi aku nggak tahu arahnya Kak Siska ini di YouTube mau menawarkan hal apa, mau menjadi streamer kah atau konten kreator kah atau apa gitu, yang ditawarkan itu apa gitu. Kok itu aku bertanya, yang ditawarkan apa Kak Siska? Maksudnya bertanya mau menjadi persona yang baru kah atau persona yang lama atau gimana? Kalau aku sih pasti pengen persona yang baru, cuma agak susah ya Mas, karena aku secara nggak sengaja udah nge-self branding terlalu kuat, jadi bener-bener melekat dari
tahun pertama sampai sekarang pun jadi kayak aku juga mau lepas dari branding itu juga nggak mungkin gitu kan. Tapi pelan-pelan aku coba untuk mungkin membawa ke lebih yang bisa diterima di negara ini aja, gimana ya ngomongnya. Setuju, memang susah untuk dilepas dari persona itu, setuju. Yang ada di otakku pertama kali juga ya gitu memang. Iya benar. Kalau aku boleh saran, seharusnya kan Kak Siska kenal dengan beberapa stand up komedian gitu-gitu kan. Udah kenal sama Dono Pradana, siapa lagi? Banyak lah. Seharusnya banyak. Kalau di YouTube itu kuncinya 3 sih. Bisa pilih salah satu ya. Tapi Kak Siska udah dapat salah satunya sebenarnya. Jadi kalau aku riset di YouTube itu ada 3 tipe yang naiknya itu cepet. Yang pertama, dia memang udah terkenal duluan. Nah ini Kak Siska udah punya nih. Jadi sebelum bikin YouTube, Kak Siska udah terkenal duluan. Kayak banyak orang yang kenal seorang Siska E gitu. Dan banyak orang yang pernah menonton karyanya Kak Siska E gitu kan. Siap. Terus yang kedua, bikin sensasi. Kalau di YouTube itu banyak kayak ya klarifikasi lah, atau bermasalah dengan YouTuber A, YouTuber B, YouTuber C. Bikin sensasi. Yang ketiga klarifikasi. Yang ketiga kolaborasi. Kolaborasi ini Kak Siska menurutku kan linknya udah banyak dengan konten kreator. Kolaborasi itu penting sih menurutku. Kak Siska kan pernah diundang podcast kan? Iya. Podcast tergede apa? Aku sih masih Close the Door. Oh pernah, sama Om Deddy pernah ya? Pernah. Dan waktu itu view-nya berapa? Aduh aku nggak ngecek. Kira-kira? Aku sih terakhirnya kayak 4 jutaan gitu sih. Nah berarti itu sebenarnya kalau aku belajar dari situ, seharusnya Kak Siska punya potensi. Yang diobrolkan di CTD waktu itu apa, seharusnya bisa jadi sebuah bahan referensi. Kak Siska tuh mau ngapain di YouTube gitu. Sambil ngerokok ya. Kak Siska nggak ngerokok? Nggak apa-apa. Enggak, kebetulan Mas. Nggak pernah ngerokok sama sekali? Enggak, cuma buat apa sih waktu itu syuting doang. Oh. Nggak pernah ngerokok ya? Tapi aku pernah ngeliat Kak Siska ngerokok loh. Iya beda rokoknya kayak itu Mas. Iya yang di syuting itu maksudku, yang di syuting itu pernah aku nonton. Iya. Kok aku awkward ya? Seharusnya aku lebih santai. Bentar, sorry guys, aku harus membiasakan diriku. TP, tenangkan hati, tenangkan pikiran, santai. Tenang. Lucu banget. Gak lucu sih, ini bukan hal yang lucu. Ini suatu hal yang baru buat aku di hidupku. Bisa ngobrol sama seorang Siska ini hal yang baru di hidupku. Iya. Aku tipenya bukan yang menyiapkan pertanyaan gitu sih. Oh gitu. Jadi ngalir aja. Lebih enak nongkrong gitu kayak nongkrong gitu nggak sih, daripada disiapin interview kerja Mas. Oke. Tapi deg-degan ini hal yang baru buat aku. Santai Mas, tenang. Tarik nafas. Kenapa Jogja, Siska? Kak. Pertanyaan bagus. Kenapa Jogja? Satu, aku suka sejarah, budaya, dan aku dulu pernah punya goals untuk mengunjungi semua candi di Indonesia bahkan. Ngapain semua candi? Datengin semua candi gitu? Iya, ngunjungin gitu kan. Terus, dan aku waktu itu taunya Jogja yang paling banyak candinya. Jadi aku datang ke Jogja. Emang suka yang besar-besar ya, Kak Siska ya? Iya, kebetulan candi terbesar di Jogja, di dunia kan di Jogja. Iya. Dan dibuat Buddha ya kan. Oh, gitu. Kenapa kok suka sama budaya? Maksudnya gini, apakah karena nilai historinya, atau suka dengan, maksudnya suka dengan sejarah kah, atau karena bentukannya, atau karena cuma gedenya aja, atau apa? Kenapa suka dengan candi gitu? Mencakup keseluruhan sih ya Mas. Jadi nggak tahu, aku dari SD, SMP, SMA tuh suka belajar ilmu sosial gitu daripada ilmu pasti kayak ilmu angka atau fisika gitu kan, matematika. Lebih suka gitu. IPS aku daripada lebih suka IPA. ilmu sosial kayak ya
sejarah, terus antropologi, sosiologi gitu-gitu. Pinter bersosialisasi berarti. Ya. Cepet gitu ya kalau misalnya kenal habis gitu bisa langsung deket banget itu bisa tuh ya. Bisa. Pernah lihat tuh aku sama driver kalau nggak salah. Oh iya benar. Langsung karena aku sosialnya tinggi ya. Sosialisasi, iya, jiwa sosialku tinggi. Sorry, mulutku nggak bisa kurem rasanya. Sorry. Nggak apa-apa. Kalau ada masalah tolong bilang gitu. Nggak ada masalah. Sejauh ini nggak ada masalah, aman-aman aja Mas, tenang Mas. Tapi aku sendiri nggak enak ya. Kayak salah ngomong. Santai. Enggak. Tenang. Oke, suka sama ilmu yang sosial. Terus candi apa yang Kak Siska pernah datangi dan paling emis gitu? Aku suka Candi Ratu Boko sih. Aku baru dengar tuh, sorry. Aku orang Indonesia tapi nggak pernah dengar candi. Ntar aku googling. Ratu Boko. Ratu Boko. Oh, oke. Ntar aku lagi lihat fotonya. Aku paling seneng di situ. Oh, lebih ke gapura gitu ya modelannya ya? Iya. Bukan ya, kayak candi Borobudur. Di situ kenapa? Di situ kayak tempat buat apa ya? Sunsetan, terus lebih damai gitu. Nggak tahu, aku ngerasa tenang aja kalau misalnya lagi stres, lagi apa, terus di situ, terus kayak nikmatin udaranya, suasananya, anginnya gitu, seru aja Mas. Oke. Nikmatin aja ya. Tolong jauhin dari kamera ya. Takutnya ntar nikmatinnya berlebihan gitu. Nggak apa-apa. Sesuatu itu emang harus dinikmati. Sesuatu yang indah itu memang harus dinikmati. Aku ngasih saran. Takutnya nanti nikmati habis itu ada kamera. Kok aku pingin hal yang lain ya. Tolong jangan ya gitu. Gitu. Gak usah bawa kamera gitu maksudku. Oh enggak. Aku malu sendiri yang ngomong kayak gitu ya. Kayak kita akrab banget gitu. Padahal baru pertama kali ngobrol kayak mulut aja di mulutku anjing. Bagus, cocok. Aku juga biasanya sama orang kan gitu. Pertama kali ketemu, pertama kali ngobrol kayak udah akrab banget kan. Jadi gak apa-apa, santai. Kalau pantai suka? Pantai suka. Aku suka banget pantai. Memang aku pernah lihat Kak Siska di pantai pernah. Gak tahu kenapa ya kok bisa aku lihat ya. Ada itu waktu itu. Kayak waktu di belakang ada batu gede gitu. Pernah lihat juga aku. Bener. Itu baru awal-awal sih. Baru awal-awal gitu. Awal-awal suka main ke pantai. Tahun berapa itu? Awal-awal tinggal di Bali tepatnya itu aku Mas. Kan Bali kan penuh dengan pantai kan. Jadi tahun berapa itu ya? Awal-awal tahun 2017 something kayaknya Mas. 2000 berapa? Baru bocah 2017-an kayak. 2017. Baru umur 2017-18 kalau aku nggak salah ingat ya. Sumpah mulutku gak bisa diri anjing bangsat. Hei mulut, kau tahu diri. Kau jaga perasaan orang lain mulut anjing. Santai aja Mas. Jangan kaku, santai. Takutnya Kak Siska tersinggung gitu. No at all. Santai aja, aku udah biasa di roasting kok. Dan seru malah. Oke. Santai nih ya, santai lo ya. Iya, santai banget. Aku dari tadi santai kok. Aman. Kok yang ada di otakku pertanyaan-pertanyaan yang ya Allah. Ntar aku harus mencari yang aman nih untuk ditanyakan. Aku harus menjadi seorang Deddy Corbuzier yang apa sih yang ditanyakan? Enggak, waktu itu kan karena Siska datang ke Close the Door itu waktu itu pertama kali setelah bebas dari kasus yang pertama yang di Jogja juga. Jadi dia nanya karena kenapa kok bisa, apa yang terjadi gitu-gitu. Terus permasalahan hukumnya seperti apa gitu sih. Sebenarnya aku penasaran di situ sih, di kasus yang kedua. Kan di kasus kedua aku kebetulan termasuk salah satu yang nonton tapi nggak nonton. Nonton itu cuma aku nyari, nggak ngelihat ceritanya, nggak peduli sama ceritanya, kayak nyari bagian, nggak ada bagian yang aku harapkan, ya udah kayak gitu. Di kasus yang di film yang kedua tuh, itu ku cepetin, nggak ada, ya udah gitu. Tapi kenapa bisa masuk penjara gitu? Nah itu dia, karena production house-nya yang ngegarap itu film pendek, ternyata ilegal. Production house yang nggak ada film pendek ternyata ilegal dalam artian gimana? Dia nggak punya badan hukum gitu.
Iya, dia nggak punya, dia nggak ngajuin itu film ke lembaga sensor filmnya. Jadi nggak lolos sensor, tapi tetap ditayangkan, tetap di-share, tetap Ditayangkan di websitenya dia, di Hah? Kelas Bintang itu kan. Harusnya bukannya kalau misalnya ditayangkan kayak di YouTube dan lain-lain itu bukannya nggak masalah ya? Harusnya ya? Atau setiap film yang dibuat harus lewat lembaga sensor film dulu habis gitu boleh ditayangkan di YouTube? Nah, tergantung filmnya apa dulu nih. Kalau memang itu kan filmnya dinilai ada indikasi apa Pornografi. ke arah kejahatan seksual, iya. Terus? Itu. Jadi harapannya sih harus melalui lembaga sensor film dulu baru bisa ditayangkan. Cuma pada saat itu kenanya di situ. Sutradara dan produsernya udah terlanjur memproduksi itu film, sedangkan kalau untuk mengajukan satu film itu ke lembaga sensor film itu kayak takes time, jadi dia pengen untung cepet, jadi ya udah nggak usah diajuin ke LSF tapi langsung ditayangkan. Dijual sama dia, maksudnya kayak film itu sebenarnya dijual dalam artian orang kalau mau nonton itu harus bayar. Iya, jadi dia itu punya website sendiri mas. Dia tuh cita-citanya pengen punya Netflix, kayak Netflix gitu ya. Masuk akal kalau gitu, iya. Oh, pantesan. Ya, dia menciptakan website sendiri dan dia bikin film-film yang ya 18 ke atas gitu lah, semi-semi gitu. Cuma memang ada adegan seksualnya sama sekali gitu, cuma kayak seolah-olah doang. Iya, memang kalau aku lihat sih nggak ada ya. Karena aku nyari tuh pelan-pelan, nggak ada yang aku harapkan memang. Kayak aku rugi, aku udah download bergiga-giga tapi nggak dapat apa-apa. Iya betul. Bajakan aja banyak kok mas. Iya. Kok malah aku cerita ya kalau aku nonton? Ya gitu. Oh, karena itu. Tapi sorry, dibayar nggak? Maksudnya untuk main di film itu kasih? Oh, kasih sekali dibayar. Berarti secara profesional. Dibayar. Iya. Aku minta profesional fee dan aku juga mengajukan surat kontrak kerjasama juga. Terus aku minta skrip gitu. Alah. Berapa orang yang masuk penjara? Sorry, maksudnya kena dihukum? 12 orang. 17? 12 orang itu talent. 17 total. 17 itu totalnya. 17 total keseluruhan, 12 orang film, 5 orang yang lainnya itu kru termasuk si sutradara dan produsernya itu. Oh gitu. Wow. Aku baru tahu serius. Aku soal hukum ada undang-undang kalau misalnya film dijual harus masuk lembaga sensor itu aku pikir yang cuma muncul di bioskop aja. Ternyata di digital pun harus lulus lembaga sensor ya berarti ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Itu tuntutannya berapa tahun? Aku tuntutan 2,6, 2 tahun 4 bulan. Kenanya 1 tahun. Ada denda nggak? Ya, adiknya 1 tahun 1 bulan ada. Dendanya subsidiar 1 bulan 500 juta. Waduh. Dibayar atau enggak tuh? Atau dilakuin? Enggak. Dilakuin aja? Aku jalanin. Wow. Ternyata seperti itu ya soal. Kalau dari rencana Kak Siska itu pingin kembali ke masa lalu di platform apa Kincir Angin tadi itu atau pingin ya udah rebranding ulang, nggak mau bikin yang kayak gitu-gitu lagi atau masih nggak tahu nih atau masih? Aku udah memutuskan kalau misalnya keluar dari penjara tahun ini tuh, misalnya dari kasus yang sekarang tuh kan banyak hal yang aku dapat gitu, yang aku bisa pelajarin gitu kan. Yang pertama, aku nggak mungkin balik seperti Siska yang dulu gitu dengan konten vulgar apa segala macam gitu kan, karena bukan sekali lagi, udah 2 kali aku kena kasus dengan hal yang sama, nggak mungkin dong aku ngulangin hal yang sama untuk ketiga kalinya gitu. Gitu. Jadi makanya kenapa salah satu tujuanku untuk bikin live streaming di YouTube atau IRL nanti di YouTube itu. Jadi aku tetap dengan keseksianku atau as a pornstar kalau orang bilang, dengan self branding aku yang kuat itu sebagai Siska yang ya bokep banget, tapi aku bawa ke YouTube gitu. Jadi nggak bener-bener terang-terangan kayak aku waktu dulu waktu underground gitu. Oke. Jadi pingin rebranding tapi beda platform yang berarti secara konten berkurang jauh nih. Berarti kontennya udah harus ke arah kreatif. Kan kayak gitu kan. Mau bikin konten apa ke depannya kayak gitu.
Udah ada bayangan nggak? Siska E nge-game misalnya kayak gitu. Siska E main game, Siska E apa? Bikin konten vlog, jalan-jalan. Iya, udah banyak. Sebetulnya sebelum aku ditahan, sorry aku potong Mas. Jadi sebelum aku ditahan kemarin tuh aku udah stok konten banyak banget. Aku kayak lagi traveling kemana, terus aku lagi aku suka banget masak sama olahraga kan. Jadi aku udah stok konten ketika aku kegiatan masak atau lagi nge-gym atau lagi adventure apa, ngelakuin olahraga bentar apa gitu, udah banyak banget stok kontennya gitu. Jadi emang udah ada arah ke sana, tapi tiba-tiba aku dipanggil, jadi ya udah ke hold dulu. Dan konten itu nggak diupload? Belum. Sebenarnya kalau konten sekarang, sorry ya, aku bilang kan konten kreator udah banyak nih. Ini cuma sharing aja, cuma aku ngasih ide konten maybe. Ide kontennya itu harus next step, misalnya masak nih. Misal nih ya, misalnya masak tapi di publik. Jadi nggak di dapur nih. Misalnya masaknya dibawa ke pinggir pantai, bahan-bahannya udah masak di pinggir pantai. Kalau misalnya ada challenge apa lagi, misalnya untuk nge-gym challenge-nya apa ya? Aku bukan orang nge-gym ya. Biasanya ada gitu. Jadi konten yang biasa dibikin sesuatu hal dinaikkan levelnya lagi. Biasanya sih kayak gitu yang naik gitu. Dan kolaborasi yang paling penting sih. Jadi kalau misalnya mau nge-gym, coba kolaborasi sama Aderai maybe yang memang punya niche gym, atau masak ya kolaborasi sama yang memang niche-nya masak, dalam artian udah gede di dunia masak kayak gitu-gitu sih, yang kolaborasi yang paling penting sih. Ada juga kalau misalnya mau bikin konten game, itu ada YouTuber namanya TP46, itu mungkin bisa kolaborasi sama dia, juga asik juga tuh dia. Iya, orangnya ajarin nge-game gitu. Ya Mas. Iya. Ajarin nge-game, bener-bener aku nggak bisa main game tau. Seru loh nge-game tuh. Iya harusnya seru. Lihat orang sih seru, tapi aku nggak tahu, nggak bisa dari dulu, cuma bisanya Super Mario. Ya kan itu udah bisa main game aja. Pasti pernah main game kan? Pernah main game, tapi akhir-akhir ini main game apa? Gak ada sama sekali. Yang kemarin itu apa tuh, balapan mobil yang gitu-gitu doang, kayak bocil aja bisa main itu. Ya, tapi serunya kalau sama temen kan, bisa lucu-lucuan, ditabrak-tabrakin, gitu-gitu sih. Itu yang harusnya dijual. Banyak banget kayak, ya menurutku sekarang live streamer kebanyakan harus kolaborasi. Kecuali Winda ya, Winda Basudara tuh aneh banget, dia nggak kolaborasi tapi bisa gede. Kebanyakan streamer sekarang kayak punya grup-grup sendiri gitu loh, punya grup main game bareng. Ya, ayo kita hari ini main game ini bareng-bareng. Ya seru-seruan aja, lucu-lucuan kayak gitu. Tapi tuh apa? Studio gamenya Mas Devi cakep banget tau. Oh ini? Banyak ini ya. Banyak action figurnya banyak. Bukan orangnya ya? Cakep juga sih. Amin. Udah biasa aja, jangan sakit. Jadi bingung kan? Aku yang mancing, aku yang bingung anjing.